Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Saya harap kita semua baik dan sehat ya. Nah sahabat, apakah pernah kalian terjatuh? Terus tangannya terluka? Atau apakah pernah teriris pisau? Nah sahabat, kira-kira yang keluar itu apa? Benar sekali, itu adalah darah. Tapi, apakah kalian tahu kira-kira di dalam darah itu apa aja sih? Apakah cuma semacam cairan? Atau masih ada yang lain? Nah, sahabat, misalnya begini. Saya ambil ember, kemudian saya isi dengan air dengan penuh, sampai penuh ya. Kemudian di bagian bawahnya saya iris dengan pisau. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, airnya akan keluar terus-menerus hingga habis. Nah sahabat, kira-kira bagaimana dengan tubuh kita? Di dalam tubuh kita kan terdapat darah. Kira-kira kalau saya iris kaki saya, apa yang terjadi? Betul, darah akan keluar. Tapi apakah darah akan terus keluar sampai habis? Tentu tidak sahabat. Nah, kira-kira kenapa bisa? Kita akan pelajari hari ini tentang darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama, darah. Darah tersusun atas dua komponen. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua adalah elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan darah yang tersusun atas sebagian besar air dan beberapa zat yang terlarut di dalamnya. Di dalam tubuh manusia ada sekitar 55% plasma darah dan sisanya 45% adalah elemen seluler. Elemen seluler ada 3 macam. Ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida untuk dialirkan ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh ke paru-paru. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuh atau melawan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, ada keping darah. Nah, keping darah ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, itulah sahabat, kenapa pada saat kita terluka darah tidak keluar terus-menerus, itu karena adanya keping darah. Bagaimana prosesnya? Coba simak video berikut ini. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai proses pembekuan darah. Nah, itulah sebabnya sahabat, kenapa pada saat kita terluka, maka darah tidak akan keluar terus-menerus.
Ya, jadi kalau kita terluka, tidak lama kemudian darahnya akan berhenti dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai jantung. Jantung pada manusia tersusun atas 4 ruang. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Masing-masing ruang ini mempunyai dinding yang berbeda-beda. Ya, jadi bilik kiri mempunyai dinding yang paling tebal. Kenapa sahabat? Karena bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Itulah sahabat, kenapa bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan. Komponen penyusun sistem perdarahan yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama pembuluh arteri, yang kedua pembuluh vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Pembuluh arteri atau biasa disebut pembuluh nadi terbagi atas 2 macam, yaitu aorta, arteri pulmonalis. Aorta merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Pembuluh vena atau biasa disebut pembuluh balik ada 2 macam, yaitu vena cava, vena pulmonalis. Vena cava merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sedangkan vena pulmonalis yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Nah, tahukah sahabat, kira-kira pembuluh kapiler ini di mana letaknya? Ya, pembuluh kapiler berada di jaringan tubuh. Pembuluh kapiler ini menghubungkan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena, di mana pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas, yaitu pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida.